Ke informasi lain pemirsa, sejumlah pos polisi di Makassar, Sulawesi Selatan diserang puluhan orang tak dikenal dengan menggunakan batu dan bom molotov. Akibat serangan itu beberapa pos polisi dan mobil patroli rusak. Sejumlah pos polisi diserang orang tak dikenal di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Salah satu sasaran penyerangan yaitu pos polisi di flyover Jalan Andi Pangerang, Petarani. Di lokasi berbeda, di pertigaan Jalan Andi Pangerang Petarani dan Jalan Alauddin, pos polisi dan motor dinas hangus dibakar. Di dalamnya sejumlah barang inventaris rusak terbakar. Sementara itu, sejumlah kendaraan patroli dirusak orang tak dikenal yang menyerang pos lantas Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ujung Pandang. Musola presisi pos lalu lintas Polrestabes Makassar tak luput dari serangan pelaku yang diduga berjumlah puluhan orang. Saat kejadian, tidak ada personil kepolisian yang berjaga di kantor pos lantas. Aksi teror juga terjadi di kantor Polres Pelabuhan Makassar. Personil kepolisian yang sedang berjaga dikagetkan lemparan bom molotov. Polisi sempat berupaya mengejar pelaku hingga menembakkan gas air mata. Personil Polres Pelabuhan Makassar kemudian memblokade arus lalu lintas jalan penghibur yang mengarah ke kantor Polres Pelabuhan Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke Polres Pelabuhan Makassar serta melakukan pembakaran pos polisi, lalu lintas, dan juga motor dinas. Penyerangan tersebut terjadi pada 5 titik berbeda. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Polisi Komang Suartana. Selamat sore, Pak Komang. Selamat sore. Ya, Pak Komang, ini di 5 titik berbeda dalam satu malam begitu ya. Ini ada apa, Pak Komang? Terima kasih bisa kami. Dari keterangan saksi yang ada di TKP, motif masih didalami oleh rekan-rekan kita. Apa penyebab orang-orang tidak dikenal ini melakukan terhadap aktivitas negara, khususnya kantor kepolisian maupun sarana-prasarana kepolisian. Kita telah mendalami dan kita selalu koordinasi dengan rekan-rekan kita dari samping-samping untuk bisa menemukan titik terang dalam proses penyelidikannya nanti. Baik, apakah sudah ada tersangka begitu atau paling tidak calon tersangka mungkin dari CCTV atau mungkin dari anggota yang saat itu berada di lokasi? Untuk sementara belum ada, kita dalami terkait dengan orang yang tidak dikenal. Apakah mereka semuanya menggunakan satu peralatan khusus barangkali atau mungkin mereka semuanya adalah seperti geng motor begitu atau seperti apa? Kalau kita lihat di CCTV, memang kita melihat kayak masyarakat ya gunakan senjata-senjata berupa batu, bom molotov untuk melakukan pengerusakan kantor-kantor. Ya, ini masih kita dalami rekan-rekan kita di lapangan dan Bapak Kapolda juga menghimbau kepada seluruh anggota untuk tetap aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengamanan di dalam mengamankan pelayanan kepada masyarakat dalam bulan puasa ini. Kita tetap melaksanakan koordinasi, soliditas, sinergitas dengan rekan-rekan kita baik Pemda maupun TNI. Baik, Pak Komang, mungkin boleh sedikit ceritakan kronologi penyerangannya ini seperti apa atau mungkin ada pemicunya di awal? Untuk pemicu masih kita lidik, ya, masih kita dalami apa menjadi motif daripada penyerangan terhadap pos-pos yang selanjutnya dilakukan pada dini hari. Karena pada saat itu pasti merasa kosong dan juga pelemparan terhadap fasilitas musola maupun kantor di Polres Pelabuhan yang mengalami kerusakan. Ini dari kita sendiri juga tetap akan menghimbau kepada seluruh anggota untuk tetap melaksanakan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas. Baik, apakah ada korban dari pihak kepolisian atau mungkin dari masyarakat yang ada di sekitar pada pagi hari itu? Untuk korban dari pihak kepolisian
tidak ada, tapi dari masyarakat sipil ada 1 orang, itu ada kena senjata tajam, ya, benda tajam, dan sudah dirawat di Rumah Sakit Faisal 1 orang. Kena senjata tajam artinya terluka berat atau besetan ringan? Mengalami luka robek pada pelipis dan dagu. Wah, artinya orang-orang ini memang punya niat untuk melukai dan kalau memang di situ ada pihak kepolisian mau memang betul-betul mau dibunuh begitu ya? Ini masih kita dalam. Baik, sampai saat ini kalau memang tidak ada tersangka atau mungkin orang yang terduga seperti itu, apakah ini memang sebelumnya tidak terbaca oleh intelijen begitu? Memang sudah terbaca oleh intelijen. Ini sudah koordinasikan, pelaksanaannya di lapangan tetap masih terjadi. Ya. Makanya Bapak Kapolda menegaskan kepada kita semuanya tetap aktif di dalam memberikan pelayanan dan tetap aktif, tetap bersama soliditas dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Itu cerita Bapak Kapolda langsung pada kita semuanya. Baik, lalu ini kan sudah mau jelang Hari Raya Idul Fitri ini Pak. Dan semua masyarakat ingin dalam kondisi yang aman, nyaman begitu. Lalu pengamanan apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Polda Sulsel? Terima kasih pihak Polda Sulawesi Selatan beserta jajaran telah mengamankan atau menjalankan pengamanan dalam Raya Idul Fitri masuk dalam bulan puasa ini. Setiap jalur-jalur yang padat, ya, anggota lalu lintas sudah ada di tempat, masuk juga tempat-tempat keramaian, serta bagaimana masyarakat itu bisa melaksanakan aktivitas dengan aman dan nyaman tanpa ada ketakutan dalam pelaksanaan aktivitasnya di jalan. Itu yang sudah kita lakukan. Baik, mungkin terakhir kerugian apa saja Pak yang saat ini dialami? Berapa besar kerugian dialami ke pihak kepolisian? Untuk kerugian masih kita hitung, ya memang banyak yang rusak. Contohnya ada 3 kendaraan unit roda 4 yang mengalami kerusakan, 2 unit kendaraan roda 2 yang dibakar. Sudah itu musola sangat rusak karena dilempar atau mungkin dipecahkan, dan ada pos polisi yang dibakar, serta ada beberapa kantor-kantor yang katanya pecah. Baik, terima kasih Pak Kombes Komang Suartana, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih untuk informasinya, kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali dan tetap sehat Pak. Terima kasih, kita sehat.